Hai guys, welcome to my vlog channel. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat yang terkenal banget di Jakarta, yaitu Kota Tua. Wanna find out more? Stay tuned! Kota Tua, atau yang pernah disebut juga sebagai Batavia Lama, adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta yang pernah terkenal sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya melimpah. Dan salah satu bangunan yang terkenal di tempat ini yang akan kita kunjungi adalah Museum Fathahillah. Tempat ini awalnya merupakan balai kota yang dibangun pada tahun 1620 oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen dan diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck pada tahun 1710. Yuk, mari kita sama-sama lihat ke dalam. Nah, ini pintu masuknya ya guys. Ruang pertama yang akan kita lewati adalah ruang mural, di mana temboknya seperti yang teman-teman lihat, ada lukisan mural yang menceritakan kehidupan Jakarta era 1880 sampai 1920-an. Lukisan ini adalah permintaan dari Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1975. Museum ini pernah mengalami renovasi pada tahun 2014 sampai 2015 dan diberikan konsep baru, yaitu menyajikan benda-benda dan diorama-diorama yang menceritakan sejarah Jakarta dari zaman prasejarah, masa kejayaan pelabuhan Sunda Kelapa, era penjajahan hingga masa setelah kemerdekaan. Ruangan berikut yang kita masuki ini adalah ruang prasejarah yang menyimpan koleksi seperti replika prasasti Ciaruteun dan replika prasasti Tugu. Selain itu, ruang ini juga memiliki koleksi hasil dari penggalian arkeologi di Jakarta. Oke, sekarang kita akan menuju ke lantai 2. Nah, pintu yang teman-teman lihat ini tadinya merupakan pintu utama masuk ke gedung ini dan ruang ini adalah ruang utamanya. Walaupun sudah mengalami renovasi, namun desain original dari gedung ini tidak ada yang dirubah. Jadi, kita masih bisa merasakan berada di ruang ini seolah-olah kita berada di tahun 1800. Oke, yuk mari kita mengunjungi lantai 2. Nah, di lantai 2 ini, kita akan melihat beberapa koleksi barang-barang yang ada di zaman kolonialisme Belanda. Berikut, yang kita lihat adalah miniatur dari perabotan dan peralatan yang ada di zaman tersebut. Di sini juga terdapat koleksi koin dan uang yang beredar sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.
Di ruang lain, kita akan menemukan beberapa koleksi barang-barang antik dan juga mebel-mebel antik dari zaman abad ke-17 sampai abad ke-19. Nah, ruang yang kita masuki sekarang ini cukup luas ya teman-teman, yang isinya berupa sebuah lemari besar yang unik dan meja di tengah ruangan, beserta beberapa bangku yang mengelilinginya. Sayang banget, gua lupa untuk mencari tahu nama dan fungsi dari ruangan ini. Namun, dilihat dari besarnya tempat ini dan perabotannya, gua menebak bahwa ruang ini dulunya dipakai untuk rapat gubernur jenderal pada zaman kolonialisme. Kalau ada teman-teman yang mengetahui lebih tepatnya apa fungsi dari ruang ini, boleh di-share ya di kolom komen. Di ruang ini juga terdapat lukisan besar yang merupakan lukisan potret diri dari Petrus Albertus van der Para yang merupakan gubernur jenderal yang memerintah Batavia dari tahun 1761 sampai tahun 1775. Sayangnya tidak tercatat siapakah pelukis dari lukisan ini. Untuk ruangan yang kita masuki sekarang, ruangan ini dipenuhi oleh diorama-diorama yang berisikan sejarah dan kejadian penting apa saja yang pernah terjadi di zaman kolonialisme. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ternyata pandemi itu pernah terjadi sebelumnya di zaman itu. Sekedar informasi buat teman-teman yang mungkin akan menonton video ini di kemudian hari, video ini direkam pada tahun 2021 di mana pandemi sedang melanda di mana-mana. Sekarang, kita akan menuju beranda yang merupakan salah satu tempat yang ikonik dari tempat ini. Dari sini, kita bisa melihat halaman depan dari Museum Fathahillah, yang dimana halaman ini dulunya merupakan tempat pengeksekusian para tahanan. Dan dari jendela inilah, para hakim dan jenderal menyaksikan proses eksekusi tersebut. Ruangan yang kita masuki sekarang ini adalah ruangan yang berisikan lukisan besar yang merupakan karya dari pelukis legendaris yaitu Sindudarmo Sujojono. Lukisan ini menceritakan tentang pertempuran antara Sultan Agung dengan Jan Pieterszoon Koen dan terdiri dari 3 bagian. Di paling kiri menceritakan tentang Sultan Agung yang sedang merencanakan penyerangan, di bagian tengah menceritakan tentang penyerbuan Mataram ke Batavia, dan yang paling kiri menceritakan dialog antara Jan Pieterszoon Koen dan Bupati Tegal. Kalau kita akan menuju ke halaman belakang dari gedung ini, maka kita akan melewati papan besar seperti yang kita lihat sekarang. Papan ini adalah merupakan papan peringatan pembangunan dari gedung ini. Tentunya kita semua sudah pernah mendengar bagian yang paling terkenal dari museum ini, yaitu penjara bawah tanah. Nah, sebentar lagi kita akan mengunjungi tempat tersebut. Jadi, seperti yang teman-teman lihat, penjara tersebut letaknya persis di bawah gedung Museum Fathahillah ini. Penjara yang kita kunjungi ini adalah penjara untuk laki-laki, dan yang biasa dipenjara di sini kebanyakan adalah orang-orang yang dianggap memberontak kepada pemerintahan Belanda. Beberapa pahlawan besar pun pernah juga dipenjara di tempat ini, seperti Pangeran Diponegoro dan Untung Suropati. Tempatnya tidak terlalu besar bukan? Namun hal yang perlu teman-teman ketahui, di tempat ini konon diisi oleh puluhan tahanan. Karena buruknya ventilasi dan kebersihannya, maka banyak tahanan yang akhirnya mati di tempat ini sebelum mereka sempat diadili. Oke, kita lihat ya seperti apa penjara bawah tanah di Museum Fathahillah. Ya. Jadi, penjara bawah tanah mereka itu atasnya emang sengaja dipendekin. Tuh, lihat, gue berdiriku udah mentok. Supaya apa? Supaya mereka tetap begini terus. Dan kondisi di dalamnya
Ya, gue nggak bisa berdiri full ya, karena kan gue tak bermentok. Dan di belakang itu, di sini ada batu-batuan yang biasanya diikatkan di kaki para tahanan biar mereka nggak bisa lari. Alright. Cukup menyedihkan bukan? Gak sangka ya leluhur kita pernah merasakan kekejaman seperti ini. Hal ini membuat gue secara pribadi bersyukur bahwa gue dilahirkan di zaman ini. Maka dari itu, mari kita teruskan perjuangan para pahlawan kita yang sudah bersusah payah memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Dan mari kita teruskan ke generasi kita berikutnya kisah tentang gedung ini, yang merupakan saksi bisu tentang kekejaman penjajahan dan mahalnya sebuah kemerdekaan. Thanks for watching and see you in the next vlog. Also, don't forget to subscribe and hit the like button.